Nah, kita langsung masuk ke menganalisis deformasi. Jadi kalau balok itu diberi beban, dia mengalami deformasi, namanya deformasi lentur. Kenapa lentur? Ya, dia melentur. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah balok, ya. Balok ini sebelum diberi beban, taruh di sini kita kasih tanda pada tengah balok sebelum diberi beban. Setelah diberi beban, dia melentur, maka tanda yang tadi di tengah ini berubah, dia mengikuti perubahan serat pada balok, di mana di atas sumbu netral itu mengalami pelebaran atau seratnya tertarik, sedangkan di atas sumbu netral mengecil, dia memendek atau seratnya tertekan. Nah, kalau kita buat misalnya seperti pada penampang yang ini, ya, maka kita lihat bahwa sumbu netralnya, ya, yaitu pada sumbu X, ya, sumbu netralnya pada sumbu X, sedangkan sumbu Z itu adalah sumbu netral pada penampang dan sumbu Y adalah sumbu simetris. Nah, jadi analisis untuk deformasi ini berasumsi pada balok dengan penampang yang simetris atau symmetrical cross section, ya. Penampangnya simetris. Ada juga analisisnya kalau penampang tidak simetris, tapi untuk kelas mekanika bahan ini kita mulailah dengan analisis penampang yang simetris. Maksudnya pada ini sumbu Y adalah sumbu penampang, antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dia harus simetris. Maka kita bisa menggunakan analisis ini. Oke. Nah, kalau kita perbesar tanda yang tadi pada balok ini, maka kita bisa buat dia, ya, yang ini, maka kita akan buat dia ya, seperti ini kira-kira, ya. Taruhlah seperti ini. Ini adalah ilustrasi pada pada bagian tengah, ya. Jadi sebelum dia diberi beban, ya, ini adalah sumbu netralnya, ya, sumbu netral. Sebelum diberi beban, dia antara semua seratnya itu sama semua, ya, pada balok. Kemudian taruhlah di atas ini adalah delta S, ya. Kemudian yang ini adalah delta X, ya. Delta S sama dengan delta X. Jarak serat ini terhadap sumbu netral adalah Y. Jadi sebelum melentur semua sama, delta S sama dengan delta X, ya. Nah, pada saat sesudah diberi beban, dia atau pada masa atau pada saat loading, ya, maka serat yang di tengah balok itu berubah, ya, mengalami deformasi.
Kalau kita gambar, taruh di sini. Ya, yang di bawah sumbu netral tadi mengalami tarik, ya, atau melebar, di atas sumbu netral memendek, ya. Ini taruh dia delta S aksen. Kemudian yang di sumbu netral, namanya sumbu netral, dia tidak mengalami perubahan apapun, ya. Jadi yang di sini tetap sumbu delta X, ya. Nah, kalau kita perpanjang dia, taruhlah ini, perpanjang ini garis, maka dia akan berpotongan, ya. Nah, di titik O aksen, kemudian sumbu netral yang kita perpanjang, maka dia akan membentuk seperti kurva, di mana jarak antara O aksen terhadap sumbu netral kita anggap dia rho, ya, sedangkan kurva ini membentuk sudut sebesar delta theta. Oke, nah kalau kita kembali ke konsep tegangan dan regangan, maka pada kurva ini terjadi regangan, ya. Ya, terjadi regangan. Regangannya epsilon delta S mendekati 0, limit delta S mendekati 0. Regangannya adalah perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Jadi perubahan panjangnya adalah delta S aksen dikurang delta S, ya, dibagi delta S. Oke. Kemudian delta X sama dengan delta S sama dengan rho, besarannya adalah rho dikali delta theta, ya. Jadi delta X nya, besaran delta X ini, yang ini, ya, itu sama dengan rho dikali delta theta, ya. Theta dan delta. Maka delta X aksen itu adalah, karena dia jaraknya Y, maka rho dikurang Y dikali delta theta bagi rho delta theta, ya. Saya ulang, ya. Jadi delta X itu sama dengan rho dikali delta theta. Sedangkan delta atau delta X, ya, pada saat sebelum, ya. Pada saat sebelum delta X itu sama dengan delta S. Sementara delta X aksen adalah karena dia delta X aksen berjarak Y dari sumbu netral, maka kita kurangi
ya. Itu adalah rho dikurang Y dikali delta theta. Oke. Maka kita kembali ke regangan. Regangan tadi adalah limit delta S mendekati 0 atau delta S aksen dikurang delta S dibagi delta S, di mana delta X aksen adalah rho dikurang Y delta theta dikurang delta S-nya adalah rho delta theta dibagi rho delta theta. Ya, limit mendekati delta S mendekati 0. Maka kita lihat sisanya adalah Y delta theta per rho delta theta atau min Y per rho. Oke. Nah, ini adalah regangan pada serat balok ya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, pada balok ini